Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri, nomor BP 2010111152610038, kelas SI 6. Konsep bisnis teknologi tentang perusahaan Apple. Perkembangan sebelum pandemik. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama tahun 1984. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri. Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya. Seiring perkembangan pasar komputer pribadi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaingnya menjual produk yang lebih murah, terutama komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Perombakan petinggi Apple terus berlangsung sampai CEO Gil Amelio memutuskan pada tahun 1997 untuk membeli NeXT dan mengajak Jobs kembali ke Apple. Jobs kembali memimpin perusahaan dan diangkat menjadi CEO tidak lama kemudian. Ia mulai membangun kembali status Apple dengan membuka toko retail pada tahun 2001, mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple, dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai oleh komputer-komputernya. Apple kembali sukses dan untung besar. Pada Januari 2007, Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. Untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen, ia juga meluncurkan iPhone, telepon pintar yang mendapat banyak pujian dan laris terjual. Pada Agustus 2011, Jobs mundur dari jabatannya sebagai CEO karena masalah kesehatan yang digantikan oleh Tim Cook. 2 bulan kemudian, Jobs meninggal dunia. Kematiannya menjadi awal era baru bagi perusahaan ini. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia menurut pendapat dan produsen telepon genggam terbesar ketika di dunia setelah Samsung dan Huawei. Pada Agustus 2018, Apple menjadi perusahaan terbuka Amerika Serikat pertama yang nilainya di atas 1 triliun. Apple mengoperasikan iTunes Store, penjual musik terbesar di dunia. Hingga Januari 2018, lebih dari 1,3 miliar produk Apple dipakai secara aktif di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki pelanggan dengan kesetiaan merek yang sangat tinggi dan berkali-kali diberi gelar merek paling bernilai di dunia. Pada masa pandemi COVID-19, masih ada beberapa perusahaan besar yang mampu berjuang dan bertahan agar usaha yang mereka lakukan tidak mengalami penurunan, bahkan kebangkrutan. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yaitu Apple. Perusahaan data firma riset pasar Canalys, Apple berhasil menjual 15 juta iPhone pada konsumen yang ada di Amerika Serikat pada kuartal kedua 2020, tepatnya dari April hingga Juni 2020. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah penjualan sebelumnya. Jumlah penjualan iPhone meningkat 10%. Apple menguasai 47% pasar smartphone di Amerika Serikat. Tingginya penjualan smartphone oleh Apple membuktikan bahwa perusahaan ini memiliki strategi bertahan yang baik di tengah pandemi. Hal ini memberikan sinyal positif bagi UMKM. Untuk menerapkan strategi bertahan yang dilakukan Apple, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi bertahan yang digunakan oleh Apple di masa pandemi COVID-19, sehingga mampu menjawab
Apa yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan bisnis mereka di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia? Strategi bertahan yang dilakukan brand Apple pada masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan melakukan berbagai macam cara. Pertama, pihak Apple melakukan inovasi produk pada sistem iOS, yaitu menggabungkan 6 layanan Apple menjadi satu paket langganan yang disebut Apple One. Kedua, pihak Apple melakukan inovasi layanan pengiriman produk. Apple dilaporkan telah mengubah cara pengiriman gadgetnya seperti iPhone atau iPad ke konsumen. Alih-alih mengirimkan sebuah produk hardware dari Cina atau gedung lokal, Apple sekarang akan menggantikan dengan jaringan Apple Store sebagai semacam gudang dan mengirimkan produk langsung dari toko ke konsumen. Ketiga, dengan hadirnya media sosial, pelanggan memiliki banyak cara untuk mengekspresikan opini mereka untuk produk-produk suatu perusahaan. Apple menyadari pentingnya hal itu dengan mengarahkan pengembangan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Apple juga selalu update dan menjaga komunikasi dengan para pengguna produknya. Setiap meluncurkan produk terbarunya, maka akan diadakan seminar dan catering untuk para pelanggannya. Dengan begitu, terbukti bahwa Apple memang mengenal setiap pelanggannya dengan baik. Semua orang dapat membuat produk, tetapi tidak semuanya mampu menciptakan sebuah pengalaman bagi penggunanya.